itu terlalu mengada-ngada, pihak sana mengatakan seperti itu, ini gimana? Mengada-ngada, makanya kita hadirkan buktinya. Kami kan menghadirkan bukti surat bahwa ada surat dari berbagai pihak yang kita menjalankan kerjasamanya, ya itu nominalnya tertulis jelas, ada yang 4 miliar, ya ada yang dalam waktu dia misalnya dapat endorse buat Instagram, TikTok dan lain sebagainya, dalam waktu 15 detik itu dia bisa menghasilkan uang 50 juta 15 menit. Kalau off air 15 detik, ya hitungannya detik. Kalau off air dalam kota 100 sampai 150 juta per 30 menit gitu. Kalau keluar kota 200 bisa sampai 300 juta per 30 menit, ya. Nah, inilah fakta yang kami sajikan. Kalau mereka bilang mengada-ngada, justru mereka yang berbicara mengada-ngada. Saksinya mana? Mereka bilang ada kerugian. Saksinya ditanya, bosnya ini karyawan atau apa namanya, owner atau apa, dia nggak tahu. Masa asisten nggak tahu pekerjaan bosnya? Kan gitu. Nah, itu ada bukti yang mereka ajukan, bukti bahwa Reza Gladys itu adalah sebagai karyawan. Parahnya lagi, kalau karyawan mereka ajukan juga bukti ada gaji per bulan 6,7 miliar apa 6,8 miliar. Gitu. Logikanya bagaimana? Karyawan bisa punya, ini karyawan perusahaan ya, bisa punya gaji 6,8 miliar per bulan. Nah, coba, itu bukti mereka loh ya, bukan bukti kami, mereka yang membuktikan. Mereka buktikan di satu sisi bahwa Reza Gladys itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan. Tuh. Di sisi lain, dia sebutkan bahwa Reza Gladys itu punya gaji 6,7 atau 6,8 miliar. Bagaimana itu logikanya? Ya. Nah, kalau seperti itu adanya, ya, Dirjen Pajak tolong dong. Ya, Dirjen Pajak tolong, ini diaudit, diperiksa, ya. Kenapa kok ada karyawan gajinya 6,8 miliar setiap bulan? Tolong diaudit. Ada apa ini? Oke, aman. Bang, lalu kemarin juga Bang sendiri ngomong kalau misalkan pas sidang kemarin itu kan abang habis mengajukan Dr. Robi. Nah, itu katanya sudah melawan aturan acara pengadilan. Ini gimana Bang menurutnya seperti itu? Nah, ini yang saya bilang kan liar jadinya. Mereka main tuduh-tuduh melanggar hukum acara, ini kan liar jadinya. Kalau melanggar hukum acara, hakim dilaporin dong. Hakim yang menerima saksi kami silakan. Hakim ada laporin melanggar hukum acara, melanggar etik kode etik hakim. Ini kan jelas persidangan terbuka, ya. Mana bentuk pelanggaran yang disampaikan oleh pihak sebelah itu, siapa? Pengacaranya Reza Gladys. Ini kan sudah terbuka untuk umum, diperlihatkan dengan banyak orang bahwa ini persidangan terbuka. Kalau mereka bilang itu adalah pelanggaran terhadap hukum acara, ya laporin, gitu. Jangan keluar-keluar di media, gitu. Jangan membentuk opini seolah-olah mereka paling benar dan paling diuntungkan, gitu. Padahal memang kita lihat, walaupun memang kita lihat mereka sering di posisi yang paling diuntungkan dalam perkara ini, gitu. Oke, Bang, kemarin juga Bang sendiri berbicara bahwa adanya kesaksian dari dokter itu ada percakapan yang berbeda dengan yang aslinya yang diberikan keterangan oleh dokter Reza Gladys. Itu seperti apa? Ya, dia menanggapi itu di luar persidangan, buat apa kita tanggepin? Ya, dia sampai kiamat juga ditanggepin di luar persidangan, buat apa? Mereka dikasih kesempatan, justru mereka yang tidak patuh sama perintah pengadilan, disuruh datang 13.30, sudah diberikan kesempatan 15 menit lagi, ya, dipanggil di petugas ini keliling manggil sana sini, gitu. Nggak ada mereka. Contohnya apa? Padahal di depan situ. Artinya apa? Mereka ini udah dipanggil, mereka dengar, mereka tahu. Kenapa mereka nggak datang? Kalau mau keberatan pada saat itu datang, hadapin kami. Jangan bicara di pihak penggugat tidak ketakutan, bla bla dan seterusnya, takut ini menghadirkan saksi. Padahal kita sendiri menghadirkan saksi, mereka yang nggak datang. Mereka tahu ada saksinya, mereka diperintahkan untuk datang jam 13.30, mereka pula yang nggak datang. Nah, pihak sana juga bilang Bang bahwa ada beberapa kesaksian yang
untuk agenda pembuktian itu berbeda dengan yang diajukan itu? Ya soal perbedaan atau tidak, saya sudah sampaikan tadi, tanggepin di dalam sidang. Dia mau nanggepin itu sampai kiamat juga bodoh amat, terserah dia lah. Dia bilang ada perbedaan apa ya, kalau mau kemarin datang di sini, Anda berani nggak? Buktinya mereka yang nggak berani, padahal tahu loh di sini. Ya, itu aja sih sebenarnya. Jangan bicara A B C tapi faktanya lain gitu. Kalau berani datang kemarin gitu. Alasan mereka katanya kemarin mengambil beberapa berkas begitu Bang. Berkas perkara itu semua ada di e-court, tinggal di-download lewat handphone bisa, lewat laptop bisa, di-download di sini bisa. Ada wifi di sini. Kalau nggak ada wifi kita kasih wifi. Gitu. Oke, bentar, ada nih aku balasin dari Bang Sembiring soalnya. Bang, kemarin kan juga Bang Mirim bilang ada beberapa percakapan yang sebenarnya enggak, maksudnya dalam arti gini, yang harusnya itu cuma berbeda dengan yang aslinya, isinya sebenarnya. Tapi Ya, itu untuk lagi-lagi kembali lagi tadi dia menanggapi itu di luar sidang gitu. Dia tanggepin ada perbedaan A, B, C gitu. Perbedaannya apa? Nggak ada perbedaan. Oki masih dari dulu sampai hari ini konsisten. Dokter Oki menjelaskan bahwa dia dihubungi pertama kali oleh Reza Gladys. Ya, dia konsisten mulai dari sidang sebelumnya sampai sidang hari ini dia konsisten menjelaskan itu. Dia disampaikan supaya bisa dibantu untuk bertemu di kita. Itu konsisten disampaikan Dokter Oki. Apanya yang berbeda? Bilangin gitu. Siapa namanya pengacaranya Reza Gladys? Bedanya apa? Gitu. Termasuk ini. Dan kita kembali lagi. Baik tahu. Harusnya kan ini kesempatan terakhir untuk tergugat menghadirkan saksi. Jadi kalau ditunggu lagi minggu depan, Sidang ditunda tanggal 29 April, bukti tambahan dan sidang ditutup.